Ya, Bapak Ibu Saudara, peserta webinar parenting YPK Kristen Petra Kediri. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa saja sih kiranya tantangan-tantangan yang akan dihadapi putra-putri kita di era 4.0. Atau mungkin bahkan kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan era 4.0 itu. Dan sebagai orang tua yang baik, orang tua yang ingin beri yang terbaik buat anak-anak kita, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi era 4.0 ini. Tentunya banyak sekali ya tantangan-tantangannya ya di era ini. Nah, kita akan dibantu untuk boleh belajar bersama yang akan dikupas tuntas oleh narasumber yang sangat kompeten di dalamnya, yaitu Ibu Insinyur Maya Devi Kusuma Wijaya MA. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya berharap semoga semua kita selalu dalam kondisi sehat dan baik. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai mempersiapkan anak menghadapi tantangan era 4.0. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah screen saya terlihat? Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Ibu. Yes. Ya, saya akan langsung mulai. Jadi sedikit memberi gambaran. Kalau tadi Ibu moderator sudah sedikit memberi gambaran mengenai saya ingin bercerita sedikit tambahan lagi berkaitan dengan itu. Jadi setelah lulus kuliah, saya memang sempat mengajar menjadi dosen. Tapi di tengah perjalanan, saya sempat berpikir, jadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa dosen, bahwa sebetulnya kalau saya mengajar di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, maka saya ini berhubungan dengan anak-anak yang ceritanya itu sudah separuh jadi sudah 12 tahun di pendidikan dasar. Nah, saya mulai berpikir gitu, sebetulnya ketika kita mau membenahi pendidikan, maka apa yang kita harus lakukan adalah kita harus lari ke pendidikan dasar. Jadi kalau kita mau membenahi itu di pendidikan tinggi, itu ceritanya sudah agak terlambat. Itu sebabnya saya kemudian setelah ada sempat beberapa tahun, sekitar 2 tahun saya off tidak bekerja karena saya hamil dan mengurus anak saya yang kecil. Setelah itu saya kembali bekerja dan saya bekerja di pendidikan dasar. Nah, ini sesuai dengan misi saya yang saya berpikir bahwa saya ingin memberikan kontribusi terutama di pendidikan dasar. Nah, kalau kita lihat seakan-akan pendidikan dasar itu materi pelajarannya itu adalah bahan-bahan yang dalam tanda petik tidak terlalu susah jika dibandingkan dengan yang ada di tingkat universitas gitu. Atau kalau saya bandingkan dengan yang SMA gitu. PAUD, TK, kemudian dan SD itu tampaknya mata pelajarannya itu adalah sederhana secara materi pelajaran. Tetapi fase ini sebetulnya adalah fase yang sangat penting gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi saya kasih gambaran sedikit saja, sambil nanti di bagian di tengah akan saya bahas lebih detail lagi. Saya akan langsung masuk ke slide yang pertama. Nah, ini problem yang kita hadapi. Jadi memang menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Kalau kita lihat di gambar slide saya ini, semua lagi bete nih, mamanya, papanya, anaknya semuanya bete. Nggak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi saya sendiri mengalami, saya sendiri menjalani, saya punya 3 anak yang masing-masing punya karakter berbeda, dan anak saya yang pertama kedua beda setahun, kemudian beda jarak agak jauh, baru anak saya yang ketiga. Nah, mereka hidup di zaman yang berbeda, walaupun selisih hanya sekitar 6-7 tahun, itu aja sudah berbeda. Dan cara saya memperlakukannya juga harus berbeda. Sementara kita orang tua ini masih
hidup dari berdasarkan atau punya pemikiran berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ketika kita menjadi remaja pada masa lalu. Nah, satu hal yang juga ini membuat kita sukar menjadi orang tua adalah memang tidak ada pedoman untuk ini. Jadi tidak ada buku panduan, tidak ada sekolah, tidak ada kursus untuk ini. Dan lagi kita tidak bisa melakukan trial error ya. Trial and error tuh ya dicoba, nanti keliru, diulang lagi. Kayak misalnya seperti kita ketika praktikum di laboratorium. Tidak bisa, waktu itu berjalan maju terus. Jadi ketika kita melangkah, kita salah, ya akan tetap salah. Dan problemnya ya ini, kita memang tidak pernah belajar menjadi orang tua. Tetapi kita, saya yakin semua ada yang di sini, semua yang hadir di sini ini mempunyai tujuan untuk yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, memang saya tidak akan membahas secara aspek psikologis di sini, karena itu memang bukan latar belakang saya. Yang saya bahas nanti adalah berkaitan masa depan yang yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi. Jadi sekali lagi saya tidak akan berbicara mengenai aspek psikologi karena memang bukan latar belakang saya. Nah, ada beberapa orang menggambarkan membesarkan anak itu seperti menanam pohon. Jadi kalau saya menanam pohon, saya siram, saya pelihara, pohon ini tumbuh besar. Tetapi apa yang terjadi? Kadang kita punya ekspektasi tumbuhnya vertikal ke atas. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu pohonnya miring ke kanan gitu. Kita punya ekspektasi pohon ini tinggi lalu bercabangnya di atas, tapi yang terjadi cabangnya muncul di bawah, ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, mungkin juga yang terjadi adalah kita sudah beli bibit yang paling bagus gitu ceritanya. Kalau saya menanam mangga, saya pilih bibit yang paling mahal yang bagus. Ditanam, ternyata hasilnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, ada yang menggambarkan juga membesarkan anak itu seperti memanah, jadi meluncurkan anak panah. Jadi anak panah itu dilepaskan dari busurnya, kemudian sasarannya yang mana? Sasarannya apakah kita mau di ujung sana? Nah, memang ini pun juga bisa menjadi bisa mengalami gangguan dalam artian mungkin ada angin yang tahu-tahu besar sehingga anak panah itu bisa melenceng dari sasarannya. Nah, sama seperti yang anak panah ini, ketika kita membesarkan anak kita, sebetulnya tujuan kita ini apa? Mau kita itu apa? Ekspektasi kita ini apa? Apakah anak kita, ekspektasi kita itu lulus dengan cum laude? Apakah lulus dengan juara dari kelas dari TK sampai nanti perguruan tinggi? Ataukah kita punya ekspektasi anak kita ini menjadi anak yang nanti sukses di pekerjaan? Ataukah mungkin kita punya ekspektasi anak kita menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan di Alkitab? Nah, kita harus punya gambaran yang jelas untuk ini. Kenapa saya seringkali berbicara ke murid-murid saya, di dalam hidup kita harus punya tujuan yang jelas. Gitu. Kalaupun punya tujuan yang jelas, belum tentu kita berhasil mencapai itu. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka kita tidak akan lari kemana-mana. Kita akan tetap berada di tempat. Jadi ya tetap di situ, tidak kemana-mana, tujuannya tidak nyampe, mungkin arahnya tidak jelas, miring ke kiri, miring ke kanan, jalannya juga tidak jelas. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi webinar ini adalah mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran. Kira-kira kita harus membawa anak kita ini kemana? Supaya kita punya strategi, kita punya arah yang benar.
Jadi kalaupun ada gangguan-gangguan, seperti kalau misalnya anak panah nanti ada gangguan angin dan sebagainya, kita bisa fokus kepada tujuan dan kita bisa mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, saya akan bercerita tentang ini. Ini adalah gambaran mengenai industri 4.0. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang 4.0. Saya akan bicara sejarah dari industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 sampai industri 4.0. Karena ini penting kita bisa melihat keseluruhannya. Saya akan mulai industri 1.0. Jadi di zaman dahulu sebelum 1800, jadi kalau kita lihat di skema ini, segala sesuatu itu dilakukan secara manual. Jadi kalaupun ada dikatakan pabrik, maka semuanya itu dikerjakan dengan tenaga manusia secara manual. Jadi tidak ada yang namanya mesin-mesin, belum ada. Nah, pada akhir tahun 1800, James Watt itu menemukan mesin uap. Nah, ini yang disebut dengan industri 1.0. Mesin uap ini merubah dunia pada saat itu, karena dengan ditemukannya mesin uap, muncul apa yang disebut dengan mesin. Jadi, apa yang tadi bisa dikerjakan atau selalu dikerjakan secara manual, maka itu dikerjakan oleh mesin, bukan oleh tangan manusia lagi. Nah, kalau kita perhatikan efeknya apa? Jadi saya tidak hanya berbicara mengenai industri 1.0 saja. Nah, efeknya apa yang terjadi? Pada saat itu, tenaga kerja buruh yang menggunakan keterampilan tangan itu sudah mulai tergantikan oleh mesin. Ya, walaupun jumlahnya mesin pada saat itu tidak banyak, tetapi muncul apa yang terjadi, muncul pengangguran. Jadi protes dari buruh di mana mereka mulai tergusur oleh mesin ini. Jadi itu dampak dari industri 1.0 terhadap sekelilingnya, terhadap masyarakat. Nah, kalau saya melangkah ke industri 2.0, ini adalah ditemukannya ban berjalan, jadi conveyor belt, ban berjalan. Nah, dengan ditemukannya ini, maka industri menggunakan alat yang lebih otomatis lagi, jadi tidak benar-benar otomatis, tapi mesin industri berkembang semakin pesat. Jadi kalau dulu mungkin masih butuh orang yang tidak membuat barang, tetapi untuk memindahkan dari sini ke situ dan sebagainya masih dibutuhkan manusia. Nah, di dalam industri 2.0 dengan adanya conveyor belt atau ban berjalan dalam bahasa Indonesianya, maka industri semakin berkembang dalam penggunaan mesin. Nah, apa yang terjadi? Terjadi lagi pengurangan tenaga manusia. Nah, kalau saya lanjutkan lagi ke industri 3.0, lebih lagi dengan kemajuan komputer, maka mesin-mesin ini menjadi mesin yang sangat otomatis. Jadi mungkin kita pernah lihat di YouTube, bikin mobil masang itu hampir bisa dikatakan semua dilakukan oleh mesin. Jadi manusia mungkin hanya ngecek dan melihat hanya quality control ya, ngecek produknya ada yang cacat atau tidak. Nah, kita sekarang ada di industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Industri 4.0 ini adalah teknologi tinggi, di mana teknologi itu sudah muncul atau sudah dipakai oleh semua orang. Jadi bukan hanya oleh industri saja. Jadi artinya adalah bahwa kita bisa memegang teknologi itu di tangan kita. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada
ada handphone di sini. Jadi handphone ini adalah teknologi. Jadi kita bisa cari data, kita bisa bekerja dengan menggunakan handphone ini. Ini yang disebut dengan industri 4.0. Nah, kalau kita urut dari awal ke belakang, industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0. Semakin tinggi teknologi, maka semakin sedikit menggunakan teknologi, menggunakan tenaga manusia. Oke. Nah, industri 4.0 ini membutuhkan manusia, tetapi tenaga manusia yang dibutuhkan di sini adalah tenaga manusia dengan keterampilan khusus. Jadi kalau zaman dulu di industri 1.0 itu keterampilannya adalah keterampilan tangan, di mana kita membuat alat, setelah digantikan oleh mesin, maka itu menjadi berkurang, kebutuhan tenaga terampil menggunakan tangan menjadi berkurang. Kemudian setelah mencapai industri 3.0 di mana mesin mulai otomatis semua, tenaga manusia semakin berkurang, apa yang terjadi di sini adalah fenomena di mana tenaga manusia yang dibutuhkan itu adalah tenaga manusia yang punya kemampuan khusus. Misalnya aja punya keahlian, punya kreativitas khusus, punya kemampuan dalam bidang komputer yang khusus, yang bukan asal cuman menjalankan mesin saja. Nah, apalagi yang di industri 4.0 ini membutuhkan kemampuan yang benar-benar khusus. Jadi artinya bahwa harus ada kreativitas dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, yang penting kita tahu di sini adalah bahwa kalau kita lihat perkembangannya dari industri 1.0 ke industri 2.0, lama waktunya ini adalah sebelum dari 1800, tahun 1800, ini mungkin sekitar, kalau kita lihat dari timeline-nya, sekitar 1780 mungkin, lari ke 1900 lebih, 1910 atau 1920, jangka waktunya 1000 tahun lebih, 100 tahun, sorry. Dari 1900, industri 2.0 ke industri 3.0, jangka waktunya lebih pendek. Dari industri 3.0 ke industri 4.0 yang sekarang ini kita berada, jangka waktunya lebih pendek lagi. Apa yang kita bisa amati di sini adalah bahwa perkembangan teknologi ini menjadi sangat pesat. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi, di mana kemajuan komunikasi ini menjadi sangat pesat. Saya ada di Surabaya, Bapak Ibu ada di Kediri. Saya nggak tahu apakah ada yang hadir di sini, ada yang dari kota lain, saya tidak tahu. Tetapi kita bisa berkomunikasi di sini. Kalau dulu saya beberapa kali datang ke Kediri untuk memberikan training guru dan saya harus melakukan perjalanan ke sana. Sekarang saya tidak harus ke sana. Tetapi apa efeknya? Efeknya adalah segala sesuatunya menjadi semakin cepat. Jadi saya yang kemarin butuh waktu dari Surabaya, kalau mau kasih training di sana hari Sabtu pagi, saya harus berangkat hari Jumat malam. Naik mobil ke sana, berapa jam waktu saya habis di perjalanan. Nah sekarang saya tidak menghabiskan waktu di perjalanan. Artinya produktivitas saya sebetulnya, waktu yang sekian jam saya pakai untuk perjalanan, saya bisa menggunakan untuk yang lainnya. Nah, ketika saya tidak bersaing di situ, ketika saya diem aja, waktu yang sebetulnya tadinya saya harus pakai untuk perjalanan, tetapi di sini saya pakai untuk duduk diem-diem, nggak ngapa-ngapain, main-main, atau mungkin saya tidak melakukan yang tidak berguna. Sementara ada orang lain, dimanapun juga, mungkin di ujung dunia lain, yang selalu belajar,
dan selalu mengembangkan dirinya, maka saya akan tertinggal. Dan satu hal, di era industri 4.0 ini, saya tidak berkompetisi dengan orang-orang di Surabaya saja, gitu. Saya berkompetisi dengan orang dimanapun juga. Saya punya mantan murid saya yang bekerja di sini di Surabaya untuk perusahaan di Amerika. Jadi memang dia sekolah di Amerika. Setelah selesai di Amerika sekolah, dia sempat bekerja dan karena visa, nggak memperoleh visa untuk perpanjangan visa untuk tinggal di sana, tapi perusahaan ini masih mau dia untuk bekerja untuk perusahaan itu, maka dia pulang ke Indonesia, dia bekerja dari Indonesia untuk perusahaan di Amerika. Nah, dengan adanya pandemi ini semakin ruwet dalam arti apa yang kita bayangkan dengan globalisasi, semua terkoneksi di dunia, itu memang semakin dipercepat. Jadi kemarin dulu saya mengikuti webinar mengenai menggunakan teknologi untuk pengajaran matematika, pembicaranya ada di Inggris. Saya bisa mengikuti itu. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk bilang, saya nggak bisa mengikuti karena di Inggris. Ketika saya mau maju, ya saya harus kejar itu. Nah ini menjadi fenomena yang kita harus pahami. Saya rasa Bapak Ibu yang bekerja di bidang manapun gitu, apakah di bisnis ataupun dimanapun. Kalau kita bekerja di bisnis, kita tidak bisa bicara bisnis hanya sekedar di Kota Kediri saja. Kita tidak bisa bicara bisnis hanya sekedar di Surabaya saja. Semua terkoneksi. Bahkan lahan bisnis kita, kalau kita berjualan sesuatu, bisa jadi diambil oleh orang Jakarta yang melakukan koneksi lewat internet dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang harus kita sadari. Tapi apa artinya? Saya tidak berusaha menakut-nakuti Bapak Ibu bahwa anak-anak Bapak Ibu ini nanti, waduh harus digenjot ya supaya bisa bersaing. Bukan, saya tidak berbicara itu. Kenapa saya tidak berbicara itu? Karena 2/3 dari anak-anak kita yang ada di SD, nanti pada saat mereka bekerja, mereka akan bekerja di bidang yang sama sekali baru, yang sekarang ini belum ada. Jadi kalau dikatakan kita tuh mau mempersiapkan anak-anak kita, nantinya pada mereka usia 20 tahun atau ya sekitar 22-23 tahun mereka lulus kuliah. Sebetulnya yang penting adalah kita bukan mempersiapkan dengan teknologi-teknologi ini, tetapi kita lebih mempersiapkan mental kita. Bagaimana mereka survive, bagaimana mereka bisa bersaing dengan dunia ini, dan bagaimana mereka menjadi orang yang tangguh, yang selalu mau belajar untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau masalah teknologi, Android, handphone, dan sebagainya, saya percaya anak-anak kita akan lebih canggih. Jadi, barusan saya mengikuti training juga mengajar dengan menggunakan teknologi. Jadi saya harus bikin video, jadi pembelajaran itu nanti saya sampaikan lewat video, anaknya nonton video, nanti setelah itu baru kita bahas dan sebagainya. Ketika belajar itu saya berjuang dengan usia sekarang, jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya mulai mengenal namanya internet itu ketika saya sudah menjadi dosen, jadi saya sudah lulus kuliah gitu. Itu baru ada yang namanya internet. Saya baru punya handphone juga ketika saya sudah menjadi dosen. Tahun berapa ya? Tahun sekitar 90 lebih lah. Nah, saya tidak lahir dengan kondisi seperti itu. Kondisi dengan apa ya istilahnya, melek teknologi. Tetapi anak-anak kita, ketika kita lahir, itu ceritanya, kalau saya bilang ya, lahir tuh melek ya, buka mata itu sudah ada teknologi di depan mereka. Jadi mereka akan cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, saya yang harus berjuang membuat video, sementara kalau mungkin murid saya akan lebih cepat. Tapi yang terjadi, kalau saya nggak nguber, saya nggak belajar, masuk murid saya lebih cepat, lebih bisa, nggak bisa tuh. Saya harus punya inovasi yang lain. Saya harus punya sesuatu yang lain yang lebih dari orang lain. Nah, mental ini yang harus tumbuh, mental ini yang harus ada. Sekali lagi,
Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk menekan anak-anak Bapak Ibu untuk mengejar apa ya, ceritanya harus juara. Enggak, bukan itu. Tetapi kita harus mengajar anak-anak kita untuk bisa lebih mandiri, bisa lebih apa ya, sehingga nantinya mereka akan bisa berjuang di kedepannya. Saya akan bahas nanti di berikutnya. Saya akan lanjut dengan saya ingin tunjukkan video ini sedikit ya. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works. Moments after receiving the order, an Jadi ini electrically powered adalah Amazon drone drone punya makes its way Amazon, down an automated di track mana mereka punya and komitmen then rises into the untuk sky with the customer's mengirim package on board. These barang drones are dalam autonomous. 30 menit. Takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with 2 customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? Saya tidak saya tidak mempromosikan Amazon ya, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dunia ini berkembang terus gitu. Itu kalau kita lihat video itu adalah tahun 2016. Jadi pada tahun 2016, 5 tahun yang lalu, mereka berusaha membuat sistem di mana barang yang dipesan itu bisa sampai dalam waktu 30 menit. Nah, saya tidak tahu perkembangan terakhir yang terjadi apa. Jadi saya rasa lebih cepat lagi itu trialnya tadi. Jadi tadi itu uji cobanya. Nah, tapi saya coba mulai berpikir lagi bahwa salah satu revolusi yang terjadi adalah penemuan roda. Jadi penemuan roda itu membuat segala sesuatunya menjadi cepat. Ketika segala sesuatunya menjadi cepat, maka kehidupan di masyarakat menjadi cepat dan semuanya cepat. Nah, ini yang juga kita mesti tahu, tetapi dalam artian apa? Anak-anak ini nanti akan hidup di dunia yang penuh dengan hal yang baru, dan mereka harus selalu siap di situ untuk belajar dengan hal yang baru. Sebentar, sekarang kalau saya kembalikan ke sini. Kok Bu Maya ini ngomongnya jauh banget ya? Kan ini anak-anak saya masih di PAUD, masih di TK, playgroup, masih di SD. Ngomongnya kok jauh banget. Nah, saya bawa kembali Bapak Ibu ke sini. Ada gambar grafik ini. Jadi ini grafik perkembangan jaringan otak. Nah, perhatikan bahwa ada 2 gambar grafik. Yang pertama bagian atas ini yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini kalau kita memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak, maka yang terjadi pada perkembangan jaringan otak adalah naik itu, grafiknya di atas itu. Sedangkan kalau tanpa stimulasi, maka perkembangan otaknya akan rendah. Nah, jadi
walaupun kelihatannya Bapak Ibu itu mengirim anak Bapak Ibu ke sekolah PAUD, kok ini cuma main-main aja ya, gak penting sebetulnya. Tapi itu bukan hal yang betul. Karena apa? Semakin mereka memperoleh rangsangan, maka semakin otak mereka berkembang. Nah, memang ada beberapa yang menyebutkan bahwa ada kaitan antara sekolah di PAUD, jadi sekolah di PAUD dengan keberhasilan di pendidikan lanjutan. Memang ada, tetapi nanti akan saya breakdown lagi lebih detail bagaimana caranya. Nah, saya ingin share satu hal bahwa saya pernah membaca berita di koran. Jadi ada satu ibu di Inggris, dia punya anak, punya baby, kemudian babynya ini dikasih makan gitu. Dikasih makan ya pokoknya dipelihara dalam tanda petik ya. Tapi babynya ini tidak pernah diajak omong, tidak pernah diajak main, tidak pernah diapa-apain. Jadi cuma dikasih makan aja. Gitu. Jadi tetap hidup sampai sekian tahun. Nah, akhirnya ketahuan gitu, ada yang melaporkan dan ibu ini ditangkap polisi karena anak ini mengalami keterbelakangan. Jadi retarded. Jadi keterbelakangan karena tidak ada perkembangan otak, karena tidak ada stimulus yang diberikan. Jadi walaupun kita bicara, yang tadi saya bicarakan itu jauh ke depan. Anak-anak ini masih di PAUD, masih di TK. Tetapi fondasi yang penting itu ada di bawah ini. Sama seperti ketika saya bicara, saya dulu dosen, tetapi ada keinginan dalam jiwa saya, dalam hati saya, untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia yang besar, oke, saya bilang skop dari sekeliling yang saya kenal. Apakah saya bisa melakukan itu di pendidikan tinggi sana? Kalau saya memang mau benahi, saya harus mulai dari pendidikan dasar. Di mana cara mereka belajar, cara mereka berpikir, ini dibentuk mulai dari kecil. Jadi kalau anak-anak ini ceritanya dari kecil sudah tidak terbentuk, ya susah mau betulinya. Nah, kalau anak-anak ini tidak diajari mandiri, tahu-tahu ketika mereka umur 20, mereka disuruh belajar mandiri, ya kita bisa ngomong apa? Semua disiapkan, semua disiapkan. Semua mamanya yang ngurusin, atau mungkin ada pembantunya yang ngurusin, atau susternya yang ngurusin. Nah, tahu-tahu mereka ketika SMP, SMA dilepas, ya bingung gitu. Saya pernah tahu ada orang tua yang ketika SMA, mereka anaknya masuk SMA, mereka orang tua ini nanya gitu. Nanti di SMA ada buku agenda enggak? Jadi buku agenda itu catatannya apa ya? Kita tahu lah buku agenda, buku komunikasi antar guru dan orang tua. Jadi nanti besok ada ulangan apa enggak dan sebagainya. Dan saya jawab, tidak, Ibu. Jadi agenda itu adalah catatan yang anaknya harus mencatat sendiri karena mereka sudah besar. Jadi kalau SD, gurunya yang mendikte, oke, catat ya, besok ulangan tanggal sekian dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa expect banyak untuk anak yang dari kecil mamanya bacain agenda dan nyuruh, ayo besok ulangan dan sebagainya. Kita tidak bisa expect banyak, tidak bisa berharap banyak kepada anak-anak seperti ini. Ketika mereka dewasa, tidak bisa. Nah, saya sendiri punya anak 3. Saya katakan jujur, saya sedikit terlibat ketika anak-anak masih di SD. Tapi saya memberitahu ke anak-anak saya, oke, ketika mereka kelas 1 SD, saya ajarkan mereka cara membaca agenda. Jadi agenda ini harus dibaca setiap hari, harus dicek. Besoknya ada apa, lusanya ada apa, harus dicek. Saya ajarin dan saya bilang ke mereka, Mama hanya akan bantu baca agenda 1 minggu. Karena yang sekolah itu adalah kamu, dan yang sekolah bukan Mama. Nah,
memang ada kejadian lucu sih ketika anak saya yang besar di sekolah. Jadi setiap sebelum pulang sekolah, anak-anak kan disuruh nulis agenda. Terus gurunya tuh ngecek memastikan apa yang ditulis benar apa enggak. Terus anak saya maju ke depan ngomong sama gurunya, Miss, sudah nggak usah dicek. Loh, kenapa? Kata guru. Percuma, mama nggak mungkin baca, nggak dibaca gitu. Jadi mama itu cuma tanda tangan aja gitu. Nah, ya, tapi itu yang saya jalankan supaya anak-anak mandiri. Jadi saya bilang sama mereka, kalau ada yang tertinggal, mama nggak akan kirim ke sekolah. Kamu harus cari jalan sendiri, gimana caranya menyelesaikan masalah itu di sekolah. Nah, tapi mungkin ada orang tua yang berpikir, loh, itu kalau urusan cuma membawa barang aja, mungkin pensil ketinggalan, buku ketinggalan. Gimana kalau belajarnya? Saya ajari mereka belajar. Jadi karena saya guru, saya tahu cara ngajarnya mereka, cara belajar itu bagaimana. Dan ketika kelas 5 SD, anak-anak saya ini mulai saya lepas. Saya melihat mereka sudah bisa, saya mulai lepas. Apa yang terjadi? Terjun. Nilai mereka turun. Tetapi fase ini adalah fase yang harus mereka lewati untuk mereka bisa belajar mandiri dan mandiri dalam belajar. Dan itu saya sudah tahu dan saya terima kondisi itu. Jadi beberapa guru itu selangganan ya, anak saya 3. Beberapa guru ketika kelas 5 SD mulai saya lepas, mereka biasa cari saya gitu. Bu, ini anaknya kok turun? Saya jawab, enggak apa-apa. Memang saya sudah siap menerima kondisi itu. Karena memang sudah waktunya dilepas untuk belajar sendiri. Oh gitu. Ya, oke. Dan itu terjadi. 3 anak saya seperti itu. Dan itu terjadi terus gitu. Dan saya memang siap seperti itu. Nah, kalau saya bahas lebih lanjut lagi, ada satu research pada waktu itu memang sudah agak lama sih dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi riset itu menyatakan bahwa anak-anak yang ketika kelas 1, ketika di SD ya, saya bilang SD dah, karena TK kan ada ulangannya. Ketika di SD itu juara terus, jadi juara satu terus sampai kelas 6 SD, 90% lebih mereka akan mengalami kesulitan di jenjang SMP dan SMA. Loh, kok bisa? Kenapa? Bukankah anak yang juara terus itu adalah anak yang pandai? Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir secara realistis. Oke. Kalau ada anak SD, berapa menit sih anak SD itu bisa duduk belajar diem di rumah? 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, masih masuk akal. 2 jam, 3 jam, saya punya anak 3, itu tidak pernah terjadi. Nah, kalau anak dari kelas 1 sampai kelas 6, juara 1 terus, maka saya bisa katakan 90% yang dominan, yang membuat juara ini adalah orang tuanya. Karena dunia mereka ini adalah dunia yang memang masih anak-anak, masih lari ke sana, masih lari ke sini, suruh belajar ya teriak-teriak, ya ayo duduk belajar gitu. Nah, anak-anak yang memang semua mata pelajarannya bagus, nilainya bagus semua, juara terus sampai kelas 6. Ini saya bisa katakan 90% itu adalah peran dari orang tuanya. Ketika mereka dilepas di SMP, kenapa kok dilepas? Ya materi pelajaran SMP sudah dalam tanda petik tidak bisa dihafal seperti mata pelajaran SD. Ketika mereka masuk SMA, yang sama sekali sudah tidak bisa dihafal. Itu adalah fase di mana anak-anak ini harus belajar sendiri. Itu mereka akan kesukaran. Nah, saya pengalaman dari 3 anak saya tidak bilang bahwa ini contoh yang ideal, tapi saya sendiri menjalankan ke anak saya 3. Jadi anak saya memang ketika SD tidak ada juara, karena memang saya biarkan mereka belajar berjuang sendiri. Nah, bahkan anak saya yang nomor 2, saya bisa katakan mungkin kalau saya sedikit khawatir mungkin ya. Jadi ketika di kelas
SD, entah sampai kelas berapa saya lupa. Ketika mengerjakan soal ulangan, dia tuh selalu paling terakhir sendiri selesainya. Paling teman-temannya sudah selesai, dia belum selesai. Apalagi kalau matematika, nggak tahu apa yang dia lakukan, saya nggak ngerti, kan saya juga nggak di sekolah. Tapi memang dia paling lama, gitu, paling lama mengerjakan. Dan saya punya komitmen untuk tidak mengeleskan anak saya. Saya bukannya anti les, tapi beberapa anak memang harus dibantu dengan les. Tetapi yang menjadi concern saya, menjadi pertimbangan saya adalah kalau les itu nanti guru lesnya lagi-lagi yang mikirin buat anak saya. Jadi guru lesnya nyariin jalan. Oh nanti gini, pokoknya selesaikannya seperti ini. Kalau soalnya gini, selesaikannya seperti ini. Jadi nanti anak saya tidak berjuang sendiri untuk mencari jalan. Oh kalau soal sini ini harus diapain. Jadi memang anak saya tidak ada satupun yang les mata pelajaran. Nah, kembali ke anak saya yang kedua tadi, ketika SD dia tuh dalam tanda petik paling lama ya. Kalau ulangan tuh sering kali bahkan nggak selesai, kadang dikasih waktu 5 menit tambahan sama gurunya, terutama kalau matematika. Dan apa yang terjadi? Ketika SMA sama gurunya, waktu itu saya ada tugas kerja di luar kota, sama gurunya diikutin lomba matematika. Nah, lomba matematikanya dalam tanda petik lomba matematika logika, tingkat internasional, tapi dilakukan di Surabaya. Saya bilang, ya udah ikut aja, terserah gitu. Mama nggak ada di dalam kota, mama harus di luar kota ya, kamu ikut aja, disuruh gurunya. Gitu. Dan terjadi dia dapat ranking 5 se-Indonesia. Nah, ya memang saya bisa katakan pendidikan Indonesia masih banyak harus berbenah. Itu di bawah kementerian kita ini banyak berbenah. Jadi pendidikan Indonesia ini sudah diarahkan untuk yang tidak hanya menghafal saja, kita sudah mengarah ke situ, masih berjalan. Tetapi apa yang kita bisa lihat ini, ketika sampai pada hal-hal atau materi-materi yang tidak bisa dihafal, anak yang sudah berlatih belajar secara mandiri, maka dia akan survive. Jadi dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk nanti bisa survive di masa mendatang. Karena seperti saya bilang tadi, 2/3 anak SD akan bekerja di bidang yang belum ada sekarang. Dan mereka dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, mereka akan dihadapkan dengan hal-hal baru. Jadi mereka harus mampu belajar, oh ada hal baru ini, saya harus belajar ini, saya belajar ini. Jadi fokusnya sekolah bukan di materi, tetapi adalah di proses belajarnya. Bagaimana anak ini mengolah materinya. Dan ini harus dilatih sejak dini. Nah, usia SD, usia TK, kita tidak bicara mengenai materi belajarnya. Diajari 1+1, saya jamin pasti bisa. Tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana anak mengolah supaya dia ngerti benar 1+1 ini adalah jawabannya adalah 2. Itu yang lebih penting. Bukan masalah materinya 1+1. Saya ingat sekali ketika saya SMA, saya sempat berpikir, saya belum jadi guru waktu itu. Saya memang tertarik di dunia pendidikan, tapi saya belum jadi guru. Saya sempat berpikir, apa sih? Kenapa saya belajar hitung-hitungan materi SD itu kok gampang banget sih? Karena saya tidak pernah berpikir bahwa itu sebetulnya adalah proses di mana kita harus kita belajar sampai sekarang ini. Gitu. Nah, saya akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Bapak Ibu mungkin sering dengar yang namanya PISA ya, Program for International Student Assessment, mungkin dengar AKM dan sebagainya. Ini yang lagi rame. Dan Indonesia memang peringkatnya memang dalam tanda petik rendah terus ya. Ini makanya pemerintah bingung berusaha membenahi pendidikan di bawah kementerian kita ya. Nah, salah satu contoh soal ini punya PISA itu sebetulnya untuk anak kelas umur 15-16, sekitar gitu untuk anak SMA. Jadi saya ambilkan yang tim sini. Trends in International Mathematics and Science ya. Jadi sejenis PISA. Jadi ada soal seperti ini. Jadi ada gambar Brandon, kota Upton.
Kota Epton itu 30 km. Nah, soalnya itu Mary meninggalkan kota Epton bersepeda dengan kecepatan yang sama selama 2 jam. Jadi Mary itu dari Epton jalan ke tiang ini, yang namanya jalan ini, sudah jalan 30 km selama 2 jam. Jadi hingga menjumpai penunjuk arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mary kemudian melanjutkan bersepeda dengan kecepatan yang sama hingga mencapai kota Brandon. Berapa waktu yang dibutuhkan Mary untuk bersepeda pada lokasi penunjuk arah hingga mencapai kota Brandon? Loh, kita kalau orang dewasa kita lihat bahwa ini soal gampang. Tetapi satu kelemahan anak Indonesia. Anak-anak Indonesia terbiasa angka-angka itu ada di soal semua, tertulis, tinggal masukkan rumus. Nah, ketika mereka berhadapan dengan soal seperti ini, cuma ada 2 jam di soal ceritanya, mereka akan bingung. Dan ini saya sudah cobakan di anak SD, banyak anak SD saya ngambil saya ingin tahu, saya cobakan dan mereka benar bingung. Gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ceritanya, ini Mary ini jalan dari Epton ke tiang ini 30 km dalam waktu 2 jam. Berarti kan dia sudah berjalan 30 km dalam 2 jam. Nah, pertanyaannya kalau dia dari tiang ini ke kota Brandon yang 45 menit, 45 km, maka yang dibutuhkan adalah 1,5 jam mestinya, logika sederhana. Tetapi anak-anak kita bingung, kenapa? Karena ya itu seperti saya katakan, angka-angka ini tidak ada di soal ini. Nah, permasalahannya adalah Bapak Ibu, ketika kita kerja, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari, apakah semua angka itu ada di dalam persoalan dan bisa dituliskan di dalam soal cerita ini? Tidak. Kita harus cari angka ini ada di mana. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghitung? Jadi ini yang kita harus tekankan bahwa anak-anak kita ini harus diajar untuk berpikir. Anak-anak kita ini harus diajar berpikir supaya nantinya bisa survive ke depannya. Nah, saya akan lanjutkan dulu. Nah, selain berpikir tadi, nanti di bagian berikutnya ada lanjutannya, Ibu. Bapak Ibu, saya lanjut ke sini dulu. Ini yang disebut dengan kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21, ya ini tantangan, ini yang ceritanya itu kecakapan abad 21 itu adalah kecakapan yang harus dimiliki sekarang. Kalau dikaitkan dengan era 4.0, ya industri 4.0 itu adalah ini kecakapan yang harus dimiliki sekarang ini. Nah, saya tidak tahu perkembangan 10 tahun ke depan, tetapi saya rasa nilai-nilai ini memang akan berlaku umum. Jadi entah apakah ini baru didefinisikan sekarang, atau nanti berkembang ke depan 10 tahun ke depan, saya tidak tahu. Tapi menurut saya ini secara umum dan mungkin kemungkinan didefinisikan dengan lebih baik di dalam apa yang disebut dengan kecakapan abad 21. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah kreativitas, dan yang keempat adalah berpikir kritis. Jadi, selain kemandirian berpikir, anak-anak kita harus punya 4 kecakapan ini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk menghasilkan sesuatu. Ya, orang sering berpikir kalau kolaborasi itu ya wes pokoknya kerjasama. Nah, ini seringkali orang berpikir seperti itu. Tapi kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi harus kita perhatikan di sini. Kolaborasi itu harus benar-benar kerjasama. Jadi bukan berarti bahwa kalau tugas di sekolah ada soal, ada PR, tugas kelompok, lalu yang satu bikin gambarnya, satu bagian jepret, satu nulis isinya, itu tidak bisa dikatakan kolaborasi. Itu namanya bagi tugas. Ya. Kenapa kolaborasi penting? Karena kedepannya akan ada proyek-proyek besar yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi harus beberapa orang bekerja sama untuk melakukan ini. Kolaborasi berkaitan dengan bagaimana orang ini bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi contohnya di dalam gambar ini.
Jadi ada beberapa anak lagi mengerjakan proyek. Nah, di dalam proyek ini, di dalam mengerjakan proyek, kalau apa yang kita sebut dengan kolaborasi adalah anak-anak ini mungkin berunding. Oke, kita mau bikin telur Paskah. Kita butuh berapa ya? Mereka rundingan. Nah, kemudian mereka berpikir, kalau bikin telur Paskah, telurnya ini yang bagaimana? Yang masih mentah ataukah yang sudah matang? Enaknya gimana? Oh, kalau sekarang biarkan mereka berpikir, kalau telur ini hanya untuk dipakai hiasan, maka pakai kulit telur yang kosong, ya enggak apa-apa. Tapi kalau telur ini mau dibagikan ke orang-orang lain, misalnya di gereja dan sebagainya, ke anak-anak kecil, mereka tentu akan lebih senang yang ada isinya, bisa dimakan. Nah, ini hal sederhana. Tetapi mereka mulai berpikir, sekali lagi, kolaborasi bukan bicara hanya bagi tugas saja. Walaupun proses berpikir untuk membagi tugas itu juga termasuk kolaborasi. Jadi misalnya ketika mereka sudah mendefinisikan, oke, kita mau membuat ini, caranya seperti ini. Gimana ya supaya kerjanya cepat? Maka si A kamu bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini. Itu termasuk kolaborasi. Bagaimana anak menghargai orang lain, itu juga termasuk kolaborasi. Bagaimana mereka mendiskusikan apa yang harus dikerjakan, itu kolaborasi. Jadi perhatikan, kolaborasi bukan hanya mencantumkan nama di tugas. Jadi ceritanya yang saya katakan tadi, bagi tugas saja, tidak ada proses lain, itu bukan kolaborasi. Jadi di dunia penemuan-penemuan besar itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi selalu di dalam tim, di dalam kolaborasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan dan menerima pesan. Jadi bagaimana anak ini menyampaikan ide yang ada di kepalanya. Itu yang disebut dengan komunikasi. Bagaimana menyampaikan perasaannya, bagaimana menyampaikan pendapatnya, bagaimana mempresentasikan apa yang ada di pemikiran mereka. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Loh, kenapa ini penting sekali? Penting sekali. Anggap aja, saya ambil contoh. Saya menemukan metode paling canggih di dalam mengajar. Metode yang paling bagus. Tapi saya sudah melakukan penelitian. Tapi saya tidak bisa mempresentasikan ini. Maka apa yang terjadi? Itu akan menjadi punya saya aja dan tidak akan berkembang kemana-mana. Nah, sebaliknya, kadang ada penemuan orang, kemudian ada orang lain yang melakukan penelitian, dan sedikit satu step lebih lanjut, kemudian dia pandai mempresentasikan, maka yang muncul dikatakan sebagai penemunya adalah orang ini. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Balik lagi, anak-anak ini harus menjadi pembelajar yang mandiri. Saya sering bilang istilahnya adalah pembelajar yang mandiri. Jadi bukan cuma belajar aja, tapi dia bisa berpikir sendiri. Dia bisa menggabungkan, dia bisa mencari jalan keluar dan sebagainya. Nanti saya bahas berikutnya, oke ya. Nah, yang ketiga adalah kreatif. Kreativitas atau kreatif. Kreatif ini tidak hanya berkaitan dengan art. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan seni. Seringkali ketika kita bicara kreatif, itu adalah bicara mengenai seni saja. Jadi kalau gelas zaman dulu itu modelnya yang satu ya, bening gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Saya ingat kalau waktu kecil, saya makan di restoran ini, makan di depot ini, semua gelasnya modelnya sama. Tapi apa yang terjadi sekarang? Piring ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang miring, ada yang dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara hanya kreativitas dan bentuk seni. Tetapi kreatif yang sebetulnya yang dimaksud sini adalah mampu berpikir out of the box. Out of the box itu berarti saya punya persoalan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Kalau biasanya
diselesaikan seperti ini, tapi saya melihat cara ini itu tidak efektif. Cara ini itu mengakibatkan antrian yang panjang. Apa yang harus dilakukan? Saya harus membuat sistem baru yang menggantikan sistem yang sudah lama. Itu yang disebut dengan mampu berpikir out of the box. Jadi tidak nerimo aja. Ya sudah, memang biasanya ngantri, ya saya tak ngantri aja, saya ikutan ngantri. Nah, itu yang disebut dengan tidak kreatif. Jadi kreativitas adalah membiarkan mereka menyelesaikan masalah dan membiarkan mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan kreativitas di sini. Nah, ini contoh, saya kasih contoh sederhana. Saya tidak berjualan barang di sini. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk supaya lebih nyambung sama kita. Mungkin bapak-bapak di sini mungkin tidak terkait dengan peralatan dapur ya, tapi saya rasa cukup bisa membayangkan hal ini. Oke, yang kiri ini adalah alat kreatif yang sederhana, yang biru itu, yang tujuannya adalah menyaring supaya kalau ada apa ya, makanannya atau sayur habis mencuci sayur yang sudah dipotong-potong, dia nggak ikut kebuang ya, kena aliran airnya. Jadi ditahan di situ. Nah, sebetulnya ini sederhana sekali, sederhana sekali. Dan kalau Bapak Ibu tahu sekarang ada yang namanya 3D printer. Jadi printer 3 dimensi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bentuk. Jadi Bapak Ibu bisa membuat alat seperti ini sendiri di rumah dengan menggunakan 3D printer. Jadi nggak perlu cari barangnya ini di toko. Nah, yang di sebelah kanan juga kita tahu, kalau mungkin ibu-ibu tahu kalau nuang panci kan susah. Tapi ada orang yang kreatif yang dia membuat kemungkinan ini dari silikon ya, ditantep di situ sehingga bisa kalau nuang itu gampang, nggak tumpah, nggak kemana-mana. Nah, ini yang dimaksud dengan kreativitas. Sekali lagi, kreativitas tidak terkait hanya dengan hal seni aja. Nah, saya akan di video berikut ini saya ingin menunjukkan fenomena yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu apa, tapi ini fenomena yang umum yang terjadi di Indonesia. Oke. Pemandangan dua gunung kembar menjadi pola gambar atau lukisan yang legendaris dan selalu digambar oleh anak TK, SD, bahkan SMP di Indonesia. Lukisan ini biasanya menggambarkan dua gunung, jalan, sawah, dan matahari. Anak-anak Indonesia dipercaya akan menggambar pemandangan ini setiap diberi tugas oleh guru untuk menggambar dengan tema bebas atau pemandangan alam. Selain objek gunung, sawah, jalan, dan matahari, terdapat juga objek-objek lain yang mungkin menyertainya dalam sebuah gambar, seperti awan, rumah, pohon, burung, dan rumput. Lalu bagaimana bisa gambar gunung dengan matahari di bagian tengahnya dan aspal yang membelah sawah begitu populer di kalangan anak-anak? Karena hampir seluruh anak Indonesia dari puluhan tahun yang lalu hingga sekarang ternyata mempunyai guru gambar yang sama. Pemandangan dua gunung ini dipercaya berasal dari ajaran Bapak Tino Sidin, seorang seniman kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tino Sidin diyakini telah mempopulerkan template gambar tersebut lewat acara Gemar Menggambar di TVRI pada masa Orde Baru atau tahun 1980-an, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menggambar anak-anak Indonesia. Acara itu begitu populer di kalangan anak-anak waktu itu. Salah satu metode menggambar yang disiarkan adalah menggambar pemandangan dua gunung dengan sawah di bawahnya. Pola gambar ini kemudian menjadi acuan bagi guru-guru dan menurun hingga kini di antara anak-anak di Indonesia. Apakah kamu juga salah satu penggemar Bapak Tino Sidin? Atau kamu sangat menyukai gambaran beliau? Sehingga kamu juga pernah menggambar pemandangan dua gunung ini seperti saya? Nah, oke. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah menggambar gambar dua gunung ini. Saya tidak tahu apakah pernah menggambar atau tidak. Tetapi saya pernah. Jadi mungkin beberapa
Bapak Ibu di sini tidak tahu yang namanya tinosidin. Tinosidin ini adalah waktu saya kecil, mungkin saya masih SD kali ya. Dia sering muncul di TV dan dia memang mengajarkan gambar ke Indonesia. Nah, ya mungkin tinosidin tidak berpikir seperti itu, tetapi salah satu ahli statistik kita, Pak Krisnayana Yahya yang baru saja meninggal, dia sempat membuat statement. Dia kan memang ahli statistik, dia tahu data-data tentang seluruh Indonesia dan dia memang orang yang punya hati untuk dunia pendidikan. Ternyata dari Sabang sampai Merauke itu sebagian besar anak Indonesia kalau menggambar itu adalah pemandangan yang dua gunung seperti ini. Nah ini saya cuma menyampaikan fenomena yang yang terjadi di Indonesia. Seharusnya tidak seperti ini, karena artinya apa? Kasihlah kesempatan kepada anak-anak untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya mereka. Kalau saya tadi bicara kreativitas itu tidak berkaitan hanya dengan seni, tapi kenapa saya bawa ke sini? Karena akhir-akhir ini memang segala sesuatu itu ada sentuhan seninya. Jadi saya bisa katakan sendok itu kadang ada bentuk seninya, lalu cantik-cantik lah sekarang itu barang-barang. Jadi seni ini juga sekarang memegang peranan penting. Tetapi kalau anak-anak Indonesia hanya disuruh menggambar 2 pohon ini dan dari ujung Sabang sampai Merauke semua menggambar seperti ini, maka ya tidak akan muncul kreativitasnya. Ini hanya fenomena yang ingin saya sampaikan aja. Nah, saya akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah menganalisa, mengevaluasi untuk membuat keputusan. Menganalisa, mengevaluasi untuk membuat keputusan. Ini adalah berpikir kritis. Saya kasih contoh, seorang dokter itu berpikir kritisnya harus bagus banget. Karena seperti ini, kalau kita ke dokter, kan dokternya nanya, demam enggak? Merah-merah enggak? Demamnya mulai hari apa? Terus apalagi ya misalnya? Atau gejala-gejala lain lah, muntah dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin dokter ngambil stetoskop, dicek detak jantung dan sebagainya. Lalu dari banyak hal itu, data-data itu, dia harus mengambil keputusan sakitnya ini sakit apa. Dokter yang pandai, dokter yang hebat, dia bisa menganalisa dengan mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat. Dokter yang tidak pandai ya sering keliru gitu loh ya. Ada sih. Dokter yang pandai dia akan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, anak-anak kita harus belajar untuk berpikir kritis. Jadi ketika mereka misalnya datang ke sekolah, mereka tentu saja harus berpikir, kalau tas di kelas saya taruh di dekatnya mejanya teman, apa yang terjadi? Teman ini tidak bisa keluar dari bangkunya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya berpikir kritis ini saya taruh di bagian terakhir, karena ini sebetulnya nyambung sama kolaborasi, kreativitas, komunikasi, jadi satu. Saya taruh di paling belakang. Nah, berpikir kritis itu kalau saya gambarkan adalah ide ini digabungkan menjadi satu, dihubungkan, dibandingkan, dianalisa, disimpulkan. Nah, contoh sederhananya ya tadi seperti saya bilang dokter. Jadi ada ditanyai panas enggak dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk mengkait-kaitkan, kemampuan untuk membanding-bandingkan, kemampuan untuk menganalisa kaitannya apa, dan kemudian menyimpulkan sampai hasil akhirnya, sampai pada suatu keputusan, itu yang disebut dengan berpikir kritis. Dan ini sekarang sangat penting, sangat penting. Kenapa? Informasi ini sudah tidak bisa dibendung. Jadi informasi itu dimanapun juga, di handphone, di WhatsApp, nah semuanya masuk. Persoalannya adalah kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bijak memilih mana yang perlu dibaca,
dan mana yang tidak perlu dibaca. Ini yang menjadi tantangan. Memang di satu sisi ini bisa merupakan sumber informasi bagi kita. Jadi ada beberapa WhatsApp group teman-teman saya yang sukanya itu, di dalam grup itu ada satu orang yang sukanya itu men-share, membagikan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi terakhir ini. Jadi kalau saya kan di bidang elektro. Jadi ada satu orang tuh yang tahu-tahu dia bilang, ini sekarang perkembangan teknologi di bidang rumah gitu. Rumah yang terotomatisasi. Jadi pintunya bisa buka sendiri dan dia masukkan di situ YouTube tentang itu. Nah, saya lihat ketika itu saya mulai berpikir, saya mulai nyambung ke YouTube, saya coba lihat, oh ini gini. Nah, ini sumber informasi yang menjadi sesuatu yang positif bagi saya. Nah, tetapi di satu sisi, sumber informasi ini juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Saya bahkan kadang-kadang berpikir, ngeri juga ya zaman sekarang ini. Kita hampir tiap hari dibombardir dengan berita negatif. Yang jelek-jelek itu semua masuk di WhatsApp. Nah, anak-anak kita akan hidup di dunia yang seperti ini, sehingga memang perlu diajari untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Mana yang memang layak dibaca secara menyeluruh dan tidak. Dan kita tidak bisa memblokir ini. Jadi, waktu anak saya yang pertama dan kedua, saya dan suami saya punya komitmen untuk tidak memberikan handphone sampai mereka kelas 7. Jadi mereka baru punya handphone itu ketika mereka kelas 7. Tetapi 6-7 tahun kemudian ketika anak saya yang kecil, karena bedanya banyak, ketika anak saya yang kecil di SD, kita mencoba untuk berkomitmen memberikan handphone di kelas 7. Itu tidak bisa saya lakukan. Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan temannya. Jadi dia ketinggalan terus gitu. Jadi temannya sudah tahu tentang ini, informasinya dia ketinggalan. Jadi memang di SD kelas berapa saya lupa, kelas 4 atau kelas 5 dia sudah saya kasih handphone, tapi handphone yang sederhana yang nggak bisa terlalu, nggak punya fasilitas banyak ya. Hanya untuk sebagai alat komunikasi. Nah, ini yang saya harus tahu bahwa memang kita harus mendidik anak-anak kita untuk punya sikap yang benar. Dalam artian ya harus bisa mikir sendiri mana yang benar, mana yang perlu dibaca, mana yang tidak. Nah, saya ingin sedikit share video ini. Di Indonesia, berita-berita hoax terus bermunculan dan mayoritas berita hoax bersifat negatif sekaligus bisa meresahkan masyarakat. Gak jarang juga kamu ngerasain dampak langsung dari kabar gak jelas ini. Apakah kamu penasaran dengan pentingnya berpikir kritis lainnya dalam hidupmu? Dalam mengembangkan pemikiran kritis, harus diakui lingkungan sekitar bisa jadi penghalang terbesar bagi diri sendiri. Coba kamu pikirkan lagi deh, dari kecil, orang dewasa seringkali menyuruh kamu diam dan menganggap kamu bawel tiap kali kamu menanyakan sesuatu. Dampaknya, kamu jadi percaya-percaya aja sama omongan orang lain. Yuk, cari tahu lebih lanjut apa sih berpikir kritis itu? Gimana ciri-cirinya orang berpikir kritis dan apa manfaatnya buat dirimu sendiri? Secara sederhana, berpikir kritis adalah kemampuanmu untuk menganalisis kembali informasi yang kamu dapat dan dijadikan sebagai landasan perilaku atau tindakan selanjutnya. Nah, terus gimana sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis? Yang pertama, kamu bisa bedain antara fakta dengan hoax dan gak ikut-ikutan terpancing dengan isu kontroversial. Kedua, kamu bisa milih mana ide yang berkaitan dan mana ide yang gak berkaitan sama topik pembahasan. Ketiga, kamu bisa bikin kesimpulan sesuai fakta dari data-data valid yang kamu kumpulin ketika membahas topik atau permasalahan tertentu. Keempat, kamu bisa bedain mana kritik yang membangun dan mana yang gak membangun, plus gak emosian. Terakhir, kamu bisa ngelihat masalah lebih detail dan punya rasa penasaran yang tinggi tentang suatu pembahasan. Apakah kamu sudah termasuk dalam pemikir kritis? Kalau sudah,
Selamat ya, kamu bakal ngerasain manfaat-manfaat berikut ini di dalam hidupmu. Kamu bisa bikin keputusan dari masalah paling ribet sekalipun dengan strategi yang udah kamu atur sendiri. Soalnya, orang yang berpikir kritis udah bisa ngumpulin data dan fakta sebelum bikin kesimpulan. Kedua, kamu jadi susah kemakan hoax atau kena tipu. Zaman sekarang, penyebaran hoax makin gampang dan langsung jadi trending di media sosial. Kebanyakan berita hoax bikin rugi diri sendiri ataupun orang banyak, karena menyebarkan kebencian ataupun fitnah yang berujung masalah besar. Kalau kamu kritis, kamu nggak bakal percaya gitu aja sama berita hoax atau penipuan. Dengan berpikir kritis, kamu bisa mecahin masalah, bikin strategi, dan nyampein ide ke rekan kerja dengan lebih meyakinkan dan gampang dipahami. Artinya, kamu bisa jadi pemimpin sekaligus pemikir yang baik buat ngatur kerjaan maupun keuangan. Sebagai pemikir kritis, kamu bisa berpikir terbuka karena kamu menghargai dan menyadari kalau ide lain bisa jadi sama validnya dengan idemu lewat sudut pandang yang berbeda. Kamu jadi lebih menghargai orang lain dan punya banyak teman dimanapun kamu pergi. Kamu bisa ngerasain kebebasan berpikir dan mengekspresikan diri. Oke, itu videonya tadi. Jadi kalau kita lihat video tadi, memang topiknya mengenai berpikir kritis. Tapi kalau kita lihat, itu berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama, ada satu poin yang sangat menarik di situ. Di bagian pertama dia menyebutkan bahwa seringkali ketika kamu bertanya waktu kecil, maka orang tuamu menyuruhmu diam. Itu yang poin yang paling penting yang saya ingin bahas. Dan yang hal-hal lain ketika di video disebutkan ketika kamu berpikir kritis, kamu bisa menerima pandangan orang lain dan sebagainya, itu nyambung sama kolaborasi dan yang lain yang tadi. Nah, ini satu fenomena yang terjadi. Saya rasa kalau Bapak Ibu tahu ya, ketika kecil, anak-anak itu sering tanya terus. Tanya ini, tanya itu. Tetapi kebalikannya ketika SMA, malah diem. Nggak pernah nanya. Jadi guru-guru pun itu juga begitu. Kalau kecil, anak TK, anak SD, guru tuh kewalahan karena anaknya nanya terus. Nah, problemnya ketika SMA disuruh nanya pun nggak mau nanya. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang secara budaya kita itu masih sering membiasakan. Sudah kamu masih kecil, kamu nggak perlu tahu itu, toh kamu yang nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita bicara dengan apa yang, kalau saya bicara berkaitan dengan apa yang tadi saya jelaskan di depan, tujuan kita apa? Mempersiapkan anak-anak ke masa depan, di mana mereka harus berpikir sendiri tentang hidup mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika mereka bertanya, maka ajaklah itu mereka berpikir. Jadikan itu suatu topik diskusi, sehingga nanti mereka yang memperoleh kesimpulan sendiri. Saya katakan seperti ini, mungkin orang tua PAUD, SD berpikir, itu kan untuk anak besar, tunggu. Kita bisa menggiring anak-anak untuk memperoleh kesimpulan. Memang saya katakan secara jujur, orang tua perlu sedikit berlatih, tetapi kalau orang tua sudah terbiasa, maka nanti akan mengalir dengan mudah. Nanti di bagian agak belakang saya berikan contoh. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita bicara kolaborasi, komunikasi, kreatif, berpikir kritis, ada yang menambahkan juga karakter. Jadi kalau di dalam 21st Century Skill atau kecakapan abad 21 itu sering dalam bahasa Inggrisnya disebut 4C, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Ada beberapa yang menyebutkan sebagai 5C harusnya. Yang terakhir ini adalah character. Jadi saya rasa kalau ini kan kita bicara di komunitas sekolah Kristen, saya perlu tambahkan di sini. Karena kalau orang yang punya kemampuan dan intelijensi, pintar dan sebagainya, tapi kalau nggak punya karakter ya sama aja. Dan mungkin bahkan bisa mengerikan. Nah, karakter itu, apa yang disebut dengan karakter? Karakter adalah siapa orang itu ketika tidak ada orang lain di sekitar dia. Jadi realnya orang itu siapa. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Kita tidak akan bersama dengan anak-anak kita seumur hidup anak kita. Kalau kita ambil secara umum, maka ya
hidup mereka, maksudnya apa? Kita mungkin akan dalam tanda petik meninggal duluan dari mereka ya, di mana mereka nantinya ekspektasi kita tentunya tetap jadi orang baik walaupun kita tidak bersama dengan mereka. Nah, disinilah peran karakter. Nah, salah satu cara gimana sih caranya didik karakter? Oke, saya contohkan di sini. Nanti saya lanjutkan dengan yang berikutnya, tapi saya contohkan di sini. Nah, kita sebagai orang Kristen, kalau saya bilang konteks komunitas Kristennya, kita punya Alkitab. Gitu. Nah, Alkitab ini seharusnya menjadi pedoman bagi anak-anak ini. Jadi, cara yang paling sederhana adalah ketika kita mendiskusikan tentang karakter. Contohnya, kalau kita bicara kolaborasi, saya bisa bawa ke ayat Alkitab. Saya bisa menemukan bahwa ayat Galatia 6, ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya sambungkan ke situ. Ketika saya berdiskusi tentang kolaborasi, saya buka Alkitab, ada baiknya membuka Alkitab. Jadi walaupun sekarang Alkitab ada di gadget ya, tapi membuka Alkitab ada fisiknya itu lebih baik, karena anak-anak lebih menyukai yang ada bentuk fisiknya, bukan virtual, lebih masuk buat anak-anak. Tunjukkan ayatnya. Kalau anak-anak nggak bisa baca, ya buka aja. Tunjuk dengan jari, kemudian bacakan ayatnya. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kalau kita melatih anak-anak kita dari kecil seperti ini, maka referensinya bukan apa kata mama, apa kata papa, apa kata bu guru, apa kata sekolah, tetapi referensinya adalah Alkitab. Jadi salah satu keputusan yang mereka ambil nantinya, kalau saya balikan tadi ke critical thinking, berpikir kritis, jadi ada poin-poin, ide, salah satunya di situ adalah idenya mengenai ide di dalam Alkitab. Alkitab ini ngomong apa? Jadi keputusan yang dia ambil nanti akan nyambung dengan Alkitab. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Nah, di dalam kitab Ulangan, harus selalu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Permisi, Ibu Maya Devi, interupsi sebentar. Ya. Ya, mohon maaf Ibu, apakah bisa kita masuk ke dalam sesi tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan ke angka 9:30. Kalau masih Ibu membutuhkan sedikit lagi tidak apa-apa? Ya, boleh saya konfirmasi waktu saja. Sekitar 5-10 menit ya. Baik, siap. Terima kasih. Hanya sekedar konfirmasi saja Ibu. Terima kasih. Saya agak cepat ini. Baik. Jadi ceritanya, ya makasih. Jadi ceritanya apa yang akan saya sampaikan di sini, bahwa memang kita ketika mengajarkan anak-anak, kita harus berulang-ulang. Jadi tidak bisa sekali aja. Berulang-ulang sering dilakukan, dan seperti saya katakan, SD, TK itu adalah fondasi, termasuk fondasi pembentukan karakter. Kalau kita mengarahkannya betul, tampaknya tidak ada hasilnya, tetapi kita akan melihat hasilnya ketika mereka SMA dan dewasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya mulai mengajak ke poin yang berpikir. Salah satu Confucius menyatakan bahwa tell me and I forget, show me and I remember, inform me and I understand. Ceritakan kepadaku dan aku akan lupa. Tunjukkan kepadaku dan aku akan ingat. Libatkan aku dan aku akan mengerti. Saya ingin penekanan pada libatkan aku dan aku akan mengerti. Kenapa? Karena proses ini penting sekali ketika kita mengajak anak berpikir. Nah, saya akan berbicara memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan kegiatan bermakna. Kegiatan bermakna itu ceritanya ketika kita menggali makna dari kegiatan itu. Jadi ketika kita bicara menggambar seperti ini, anak bisa hanya melakukan menggambar saja. Tetapi ketika kita mau merupakan kegiatan bermakna, maka kita harus bertanya supaya secara mendalam. Oke. Contohnya seperti ini. Oke. Ketika anak menggambar hal seperti ini bisa jadi merupakan suatu kegiatan menggambar aja yang tanpa arti, tanpa makna. Tapi di satu sisi, saya bisa membuat ini menjadi kegiatan yang bermakna. Contohnya gimana? Saya sebagai orang tua, saya bisa nanya, kamu gambar apa? Anak misalnya jawab, aku menggambar superhero. Kenapa kamu gambar superhero? Karena aku
pingin jadi superhero. Misalnya seperti itu. Loh, kenapa kamu kepingin jadi superhero? Karena mesinnya mulai jam 8 mau. Karena aku ingin menolong orang lain. Oke, enggak apa-apa. Jadi jawabannya masih oke ya. Nah, kemudian saya bisa ke pertanyaan yang lebih jauh. Jadi pertanyaan tadi beberapa hal menggali anak ini kepingin nanya apa, membuat anak belajar berkomunikasi apa yang ada di kepala dia, tapi saya bisa bawa ke hal yang lebih jauh dari itu. Misalnya aja saya tanya, loh, kita kan punya Tuhan ya. Kalau menurut kamu, superhero sama Tuhan lebih hebat mana? Kalau misalnya anak bilang, oh lebih hebat superhero, maka kita bisa lanjut dengan diskusi yang berikutnya. Dan seterusnya. Tetapi, sekali lagi, apa yang disebut kegiatan bermakna adalah ketika kita menggali. Jadi ini tidak hanya menggambar saja. Nah, saya bisa lanjutkan ini. Memasak ini adalah kegiatan yang sangat menarik. Jadi buat anak-anak sebetulnya sangat menarik. Tapi kegiatan memasak bisa menjadi kegiatan memasak saja yang tanpa arti, tetapi bisa menjadi kegiatan yang berarti. Saya ambil contoh. Ketika kita berhadapan dengan anak, saya bisa nanya, oke, yuk kita bikin kue yuk, gitu. Lalu saya bisa nanya, kamu bikin kue apa? Kepingin bikin kue apa? Gitu. Kue coklat misalnya. Wah, ini mama nggak hafal resepnya. Yuk kita lihat resepnya yuk. Bisa di internet, bisa di buku, ambil buku, ini ada resepnya. Loh, anak TK mungkin nggak ngerti apa itu yang disebut dengan resep, mungkin nggak bisa baca. Tetapi mereka bisa belajar bahwa ketika mereka membuat sesuatu, mereka bisa lihat ke panduan. Nah, kemudian ajak mereka mempersiapkan, oh ternyata butuh telur. Di mana ya tempatnya telur? Suruh ngambil anaknya, siapkan di sini. Nah, telur itu kalau ditaruh di meja kan bisa istilahnya gelundung ya. Kalau orang kita bilang gelundung, bisa jatuh. Gimana caranya supaya aman? Apa yang harus bisa lakukan? Mungkin anaknya mikir, oh ngambil mangkok. Nah, itu sudah suatu proses berpikir. Jadi bukan hanya masak, oke, campur, ya udah kamu ikuti instruksinya mama. Sudah bukan seperti itu lagi. Ketika kita meminta anak berpikir, mengajar anak berpikir, maka subjek yang harus berpikir adalah anaknya yang berpikir, bukan kitanya. Jadi mereka yang harus mengambil keputusan, bukan kitanya. Semua kegiatan bisa dibuat bermakna dan tidak bermakna. Nah, ke supermarket pun bisa, gitu. Kalau saya mau beli, kalau kita mau cari buah, lorongnya di mana ya kira-kira? Biarkan mereka berpikir. Entah mereka nanya pegawai supermarket atau mereka apa dan sebagainya. Nah, banyak contoh, tapi saya akan sedikit loncat supaya agak cepat. Nah, ketika kita sudah bisa mengajak anak berpikir, maka anak juga dilatih mengkomunikasikan karena sering menjawab pertanyaan kita. Ada salah satu video yang saya ingin tunjukkan. Ini ada satu kota di Amerika, kota kecil sekali, dan mereka punya tradisi bisa memilih wali kota. Ada satu anak namanya James, 3 tahun terpilih menjadi wali kota. Tapi wali kotanya ini bukan wali kota yang ngurusi kota ya. Jadi wali kotanya ini konteksnya berbeda. Wali kota itu dia fundraising, mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi perhatikan bagaimana anak ini menjawab dan bagaimana anak ini berpikir di video ini. Kita lihat sama-sama ya. Please welcome 3-year-old James. Mr. Mayor, how are you? Good. You want to grab a seat? Sure. You're the mayor at 3 years old? Yes. What are your duties as the mayor? I shake everybody's hands. Your pants are black and my pants are black. Look, man, I wore my black pants
because they said that the mayor was going to wear black pants, so I said I better wear my black pants. And look, we both got on black shoes. Yeah. And black laces. Black laces. Yeah. Let me ask you something, James. What's the best thing that's happened to you since you've been mayor? My brother was the mayor twice. How old is your brother? 30? No, 26? no. How old are you, Robert? Can he come up? Come here. How are you, sir? Good. Good. Come on over here. My brother got black shoes on like me and you, He Steve got- Harvey. He got black shoes on like me and you. Yeah. This is Black Shoe Day. Yep. You've been the mayor? Twice. I already said that, Robert. Yeah, James told us you had been the mayor twice. Do you give your brother any tips on how to be mayor? Yeah. Like what? When you shake people's hands, you shake what you like, and when you talk to them, you look at them. Baka kenapa na? Kenapa na ulit itu ya? So, Yes, sir. Nggak pantas kok. Nanti minggu aja. Mami mau cari sandal buat koko kayaknya ya. I need to tell Nanti you mami mau something cari really sandal buat quick, koko. because I like people. You what? I like people. You like people? That's good. You know what I think, James? I think a lot of people like you too. How do you get to be mayor? Somebody shakes up this bucket or a hat, and then they pull out this card. Are you kidding And me? then there'll be a name on it, and whoever's name is on it, they get to be mayor. Kind of like what the Republicans are doing now, huh? Steve Harvey, Donald Trump. Yeah, okay, cool. Okay, I'm sorry. I had to do that. That was funny to me. It's just a joke. Relax. I don't care who you, huh? everybody, don't interrupt me when I'm talking to Steve Harvey. Mr. Harvey, Yes. Sir? what's this man? Hey, James, I love you. You do? You're very respectful. You call me Mr. Harvey. You're only 3. I love you, man. That's so nice of you. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak tadi, anak 2 tadi itu, apa yang kita bisa perhatikan? Mereka penuh percaya diri. Mereka mampu mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Mereka respect cara mereka berjabat tangan, cara mereka jawab pertanyaan, itu sangat respect terhadap Steve Harvey-nya itu. Nah, anak-anak yang sudah terlatih seperti ini, maka ketika mereka dewasa, mereka bisa jadi pembelajar mandiri dan mereka akan bisa survive di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam dunia mereka yang kita tidak tahu apa nanti ke depannya. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan, bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan stop share. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maya Devi Kusuma Jaya
MA yang telah mengulas begitu jelas dan tuntas ya segala pertanyaan kita selama ini. Mungkin kita kurang paham apa yang dimaksud dengan era 4.0 ya. Namun sekarang pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab semuanya karena narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya sudah menjelaskan apa saja sih tantangan anak-anak dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di dalam kita mempersiapkan anak-anak kita. Dan melalui ulasan Ibu tadi ada beberapa poin penting yang sudah kami simpulkan, di antaranya bahwa kita tidak bisa menyiapkan mereka tentang IT atau teknologi yang saat ini ada, tetapi yang perlu kita siapkan justru adalah lebih pada karakter ya. Bagaimana kita menyiapkan pembentukan karakter anak supaya mereka menjadi anak yang mandiri, anak yang punya tanggung jawab ya. Itu tadi yang pertama. Kemudian melalui pendidikan jenjang KBTK dan juga SD ternyata adalah dasar yang terpenting dalam stimulasi perkembangan anak. Bagaimana tadi sudah dijelaskan dalam grafik bahwa pertumbuhan atau perkembangan jaringan otak itu tergantung pada stimulasi yang orang tua berikan. Sedangkan anak yang tidak mendapatkan stimulasi, maka jaringan otaknya tidak berkembang dengan baik. Dan tempat yang tepat adalah dengan mendapatkan pendidikan formal di tingkat TK dan juga SD supaya anak-anak punya stimulasi dalam perkembangan mereka, terutama dalam pembentukan karakter tentunya. Dan yang terpenting lagi poin 2-nya bahwa dalam abad 21 ini yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan menciptakan kreativitas, berpikir out of the box tadi ya, dan juga berpikir secara kritis. Supaya apa? Ketika mereka berpikir kritis, mereka berpikir kreatif, mereka bisa menentukan langkah mereka, mereka bisa menentukan apa yang terbaik yang harus mereka lakukan yang baik untuk hidup mereka. Nah, itu tadi kira-kira beberapa poin yang bisa kami simpulkan. Tentunya Bapak Ibu orang tua peserta dari webinar Parenting GPK Petra lebih banyak lagi note, banyak hal penting dari ulasan Ibu Maya Devi pada hari ini. Baik Ibu Maya Devi, ini ada banyak sekali pertanyaan dari peserta webinar parenting kita hari ini. Nampaknya semua peserta antusias sekali ya di dalam mencari informasi tentang hal ini. Saya akan membagi di sesi pertama ada 3 pertanyaan. Baik, saya akan membacakannya. Di sesi pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari orang tua. Yang pertama dari orang tua Moza, unit SD, di SD Kristen Petra Kediri dari kelas 3D ya. Orang tua anak Moza bertanya bagaimana prakteknya untuk membuat anak mau belajar mandiri atau adakah metode yang bisa digunakan untuk menstimulasi anak agar bisa mengembangkan ide atau kreatif dan mau belajar secara mandiri. Pertanyaan yang kedua dari orang tua Ananda Aditya Ryu dari SD Kristen Petra Kediri kelas 1D yang bertanya, seandainya kita melepas anak belajar sendiri dan akhirnya sampai tidak naik kelas dan membuat anak jadi down, bagaimana untuk mengatasi hal ini, Ibu Maya Devi? Dan pertanyaan yang ketiga untuk sesi 1 dalam sesi tanya jawab dari orang tua anak Safitri dari SD juga, yaitu bagaimana cara melatih anak untuk lebih berani berkomunikasi dan mampu berpikir kritis serta belajar mandiri. Jadi sesi tanya jawab akan kita bagi beberapa gelombang. Di gelombang 1 ada 3 pertanyaan tadi dari Ananda Mosa, Ananda Aditya Ryu, Aditya Tamariu, kemudian Ananda Safitri. Kepada Ibu Insinyur Maya Devi Kusuma Jaya MA, kami persilakan. Ya, saya ada pertanyaan pertama dan kedua ini terkait. Jadi pertanyaan pertama ini bagaimana prakteknya untuk membuat anak belajar mandiri dan andai kata dilepas sendiri terus tidak naik, apa yang terjadi? Oke, ini akan saya jadikan satu. Yang pertama, proses belajar mandiri itu bisa mulai dilatih dari kecil. Nah, cara melatihnya adalah ketika orang tua mendampingi, karena saya paham betul ketika anak-anak masih kecil, itu orang tua harus mendampingi.
mendampinginya itu, tetapi orang tua harus punya pengertian bahwa jangan hanya fokus kepada nilai yang bagus, tetapi bagaimana anak ini belajar. Jadi ketika biarkan anak itu membaca. Setelah membaca, apa artinya? Jadi kita ini ceritanya cuma fasilitator aja. Kamu kalau dari baca ini ngerti apa enggak? Kenapa enggak ngerti? Kalau aduh ini kan ada kata yang ini, kalau ada yang kata ini kan artinya ini. Gimana menurut kamu? Jadi dibalik lagi, subjeknya itu mereka. Tapi saya paham betul bahwa ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, mungkin itu masih susah belajar sendiri. Tetapi perhatikan bahwa anak-anak ini yang harus belajar adalah cara belajarnya, bukan materinya ini. Materinya ini nanti mungkin waktu mereka kelas 5 lupa, tapi cara belajarnya ini yang tidak akan hilang. Jadi dengan bertanya, mengarahkan itu yang paling penting caranya. Lalu kalau yang kedua, kalau kita melepas belajar sendiri dan anak tidak naik, saya katakan seorang ibu tuh tahu persis. Yang paling tahu anaknya itu adalah ibunya. Kapan dia bisa dilepas dan kapan tidak bisa dilepas gitu. Jadi kapan kita mulai membiarkan dia belajar sendiri. Nah, dalam kasus-kasus tertentu memang ada anak kasus khusus yang memang butuh pendamping. Nah, kalau seperti itu ya jangan langsung dilepas. Bahkan mungkin ada beberapa anak yang kelas 6 baru bisa dilepas, bisa. Tiap anak tidak sama. Tetapi satu hal yang penting adalah bahwa memang suatu saat anak ini harus sendiri. Kita tidak ada di situ. Dan kalau kita ada di situ terus ya tidak bisa. Jadi ada kasus di tempat saya bekerja, ada anak yang mengalami glaukoma. Jadi dia itu hanya bisa lihat hal-hal yang besar-besar aja, tidak bisa lihat kecil. Waktu sampai kelas 5 dia masih bisa lihat. Nah, terus sampai setelah itu selalu ada pendamping dia di sebelah gitu. Tetapi akhirnya ketika waktu dia SMA, salah satu tamu kita ahli terapis dari Australia datang, ini nggak bisa, anak ini harus diajar mandiri. Jadi pendampingnya suruh ngelepas, nggak boleh ke sekolah. Akhirnya dia bisa sendiri. Gitu. Jadi tergantung kita tahu waktunya kapan, ibu yang paling tahu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana melatih anak berkomunikasi dan berpikir kritis? Ini kuncinya seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu sering bertanya, dalam artian biarkan mereka yang mengambil keputusan sendiri. Jangan diberikan jawabannya. Jadi bahkan kalau kita pergi ke supermarket lihat buah gitu, ini kalau kita beli mestinya kita milih yang bagus ya. Bagaimana ya milih yang bagus? Yang satu ada bolong-bolongnya, gitu, misalnya buahnya atau apa. Yang satu enggak. Menurut kamu bagus yang mana ya? Nah, dengan gitu kita melatih anak untuk ngomong, untuk berani ngomong dan sebagainya. Nah, satu hal yang terjadi, saya nggak tahu kenapa ya, tapi seringkali di Indonesia, ketika kita berbicara dengan anak kecil, nada kita bicara itu berbeda. Dan itu tidak terjadi, tidak seharusnya menurut saya. Ketika kita menganggap mereka seusia kita, mereka akan terpacu untuk berpikir seperti kita. Jadi jangan ketika seringkali gini, halo Safira, apa kabar? Sebetulnya kan nggak perlu. Kita bisa bicara, halo Safira, gimana kamu hari ini? Ya kayak ngomong sama kayak orang dewasa aja. Itu membuat mereka juga merasa, oh, aku dianggap teman, satu partner, satu level. Nanti anak akan berani ngomong. Dan ini dibiasakan dari kecil. Makanya, walaupun ini ceritanya masih jauh ya ngomongnya ya nanti mereka kerja. Tapi itu dari kecil gitu. Dari kecil biasakan ngomong. Kamu kepingin yang mana? Kamu suka yang mana? Ini kayaknya mama ada yang nggak suka nih. Ayo kita ngobrol yuk. Kenapa kok mama nggak suka? Menurut kamu gimana? Itu sudah bisa loh. Anak-anak ya sesuai dengan usianya ya. Sesuai dengan usia. Tetapi kalau itu dibiasakan dari kecil, wah itu rangsangan yang luar biasa. Stimulus yang luar biasa buat perkembangan otak. Dan anak-anak bisa menjadi cerdas. Saya tidak katakan cerdas berkaitan dengan nilai sekolah ya, ini berbeda konteksnya ya. Saya katakan cerdas yang mana-mana anak-anak bisa mengambil keputusan sendiri dalam hidupnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Maya Devi. Sangat jelas sekali jawaban dari Ibu. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari peserta webinar parenting kita pada hari ini. Kemudian kita akan masuk dalam gelombang 2, masih dalam sesi tanya jawab Ibu. Ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Ibu Elia, Mama dari Ananda Alfredo kelas 5A SD Kristen Petra.
Pertanyaannya adalah bagaimana membentuk karakter anak yang mengerti tugas dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Afriana Sudarno, orang tua dari anak Jesslyn Michelle Setiobudi. Bertanya, antara realistis dan idealis era sekarang, lebih utama yang mana? Misal seorang anak yang keluarganya dari background perusahaan dagang yang besar, tetapi dari kecil kelihatannya dia suka hidup lebih santai dan tidak suka pressure. Apakah pengarahan terhadap karir boleh diarahkan? Apakah benar-benar biar memutuskan sendiri secara independen? Mulai kapankah kita bisa memutuskan bahwa anak itu sudah dewasa untuk memutuskan sendiri dengan keputusannya, jurusannya? Demikian Ibu, kami persilahkan. Oke, pertanyaan pertama dari orang tua Alfredo, bagaimana karakter yang mengerti tugas dan tanggung jawab? Tugas tanggung jawab ini seringkali kita hanya kaitkan dengan sekolah saja. Jadi sebetulnya ketika kita bicara dari rumah, mulai hal-hal yang kecil, itu sebetulnya sudah menanamkan tugas dan tanggung jawab. Jadi jangan bicara hanya tugas sekolah aja. Saya tidak bilang di luar negeri lebih bagus, tidak ya. Saya tidak bilang itu, tapi ada baiknya beberapa hal kita perlu belajar. Di Amerika, anak-anak SD itu dikasih tugas sama sekolah, mereka harus mengerjakan pekerjaan di rumah. Entah membuang sampah atau apa ke depan rumah, karena mereka nggak ada pembantu, dan itu harus dilakukan dan harus ada laporan ke sekolah. Nah, itu hal kecil. Ketika anak sudah terbiasa dengan hal seperti itu, maka dikasih tugas apapun itu tidak akan menjadi masalah. Nah, saya nggak tahu karena di Indonesia seringkali banyak membantu ya. Jadi anak-anak memang tidak melakukan hal seperti itu, tetapi ada baiknya dimulai. Ya, mungkin yang bagian lain yang bukan dilakukan pembantu. Mungkin saya jawab dengan itu. Lalu yang kedua, antara realistis dan idealis. Kalau ada yang punya perusahaan besar, kemudian anak-anak terbiasa untuk hidup nyantai gitu. Saya ingat saya pernah datang seminarnya Pak Ciputra. Jadi waktu itu dia bicara tentang bisnis keluarga, bisnis turun-temurun. Jadi dia menyatakan satu hal yang waktu itu saya ingat betul. Jarang sekali bisnis yang bisa bertahan lebih dari 2 generasi. Bisa sampai 2 generasi itu aja sudah bagus, dia bilang. Kenapa? Oke, seperti ini. Contohnya, saya dalam kondisi maksudnya maksudnya secara finansial tidak bagus. Saya ingin punya cita-cita anak saya hidup lebih enak dari saya. Saya berjuang keras. Ketika saya sudah mapan, saya punya segala sesuatu, lalu saya mulai berpikir, aku ini dulu hidupnya setengah mati, naik angkot. Kasihan anakku. Jangan sampai anakku mengalami hal yang aku dulu nggak enak. Mulailah anaknya dimanja, sedia mobil, naik ke mobil, supir yang harus bawain tasnya, dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak ini disuruh mimpin perusahaan besar, sementara bertanggung jawab dalam hal kecil aja nggak pernah, apa yang terjadi? Nah, ini masalahnya. Jadi tanggung jawab ini, itu mulailah dari hal kecil, dan ketika mereka bisa bertanggung jawab, maka hidup kita sebagai orang tua nanti akan lebih damai sejahtera. Dan kenapa Pak Ciputra bilang seperti itu? Ini yang terjadi. Jadi dikatakan jarang sekali perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 2 generasi. Bisa 2 generasi itu sudah bersyukur. Nah, artinya apa? Ya semua itu di tangan kita. Kalau di Pantius bilang pohon yang bagus, buahnya akan bagus. Nah, kita ini bikinnya buahnya bagus apa enggak? Ya, memang ada faktor luar bisa melenceng, tapi balik lagi. Saya rasa kita semua sayang semua anak kita ya. Cuman semoga apa yang saya sampaikan ini membuka wacana. Ini yang akan dihadapi anak-anak. Bahwa ini yang harus kita lepas. Mungkin sementara ada terjungkir-jungkir dulu sebentar, tapi demi kedepannya mereka. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih banyak Ibu Maya Devi. Saya rasa juga sangat jelas paparan dari Ibu Maya tentang pertanyaan para peserta webinar parenting kita saat ini. Sebenarnya masih banyak sekali Ibu untuk pertanyaan-pertanyaannya karena kayaknya sepertinya ini orang tua kita atau para peserta kita sangat antusias sekali dalam mengikuti webinar parenting kita ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maya Devi atas berbagi berkatnya sehingga kami boleh semakin dibukakan bagaimana menjadi orang tua yang baik yang mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan di era 4.0 ini. Kami umumkan kepada Bapak Ibu peserta webinar Parenting GPK Petra untuk tetap stay bersama kami sampai dengan selesai acara. Nanti di akhir kita akan ada foto virtual bersama dengan pembicara kita yaitu Ibu Insinyur Maya Devi Kusuma Jaya MA. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam closing statement yang akan dipimpin oleh Bapak General Manager YPK Petra Kediri, Bapak Yudi Andoko SH. Kemudian nanti akan disambung closing statement oleh Ibu Insinyur Maya Devi Kusuma Jaya SH sekaligus doa penutup ditutup oleh Ibu Insinyur Maya Devi Kusuma Jaya. Kepada Bapak Yudihan kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang pada hari ini bergabung dengan kami di acara webinar parenting yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat Ibu Maya yang sudah menyampaikan materi. Saya mewakili yayasan sangat berterima kasih untuk waktu Ibu dan juga sharing Ibu kepada kami semuanya dari Kediri. Kami berharap supaya ilmu yang sudah disampaikan ini bermanfaat. Dan kita tahu bahwa ketika kita melihat ke depan, seolah-olah ada banyak tantangan untuk anak-anak kita menghadapi perkembangan zaman yang begitu tidak bisa dibendung. Tapi itu juga menjadi tantangan kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk benar-benar mendampingi, mempersiapkan, dan membekali anak-anak kita supaya siap, bukan hanya pandai secara akademis, tapi benar-benar punya kecakapan-kecakapan yang akhirnya dibutuhkan mereka untuk bisa survive, untuk mereka bisa terus berjuang dan mampu melawan semua permasalahan yang ada dan mereka benar-benar bisa sukses dengan hidupnya dan juga dengan tujuan hidup yang sudah Tuhan mungkin tanamkan dalam hidup mereka. Nah, biarlah ini menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Dan harapan kami dari YPK Petra, kita berharap supaya acara-acara seperti ini akan bisa terus kita laksanakan. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi kita dengan orang tua untuk bisa tetap mendampingi anak, mendampingi siswa untuk mereka siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.